Dede, ya. Duduk. Sholat. Dili. Tadi saya belum semua juga. Bang Dili. Bang Dili. Bang Dili. Bang Dili. Bang Dili. Ini cewek cowok nih. Ayo balik dulu. Ayo. Kalau satu orang gantian jadi orang dulu gantian dulu kan. Ya. Kerja nanti kita bilang sholat. Ahaya. Kan kalau misalnya aku dulu lihat tuh, kan terang. Auranya biar berkah. Gitu dong. Di dunia ini cuma sementara, udah. Betul. Jadi kalau kita sholat ya, kita mohon sama Allah, kita berdoa semoga kita dilindungi dari mara bahaya, disadarkan orang-orang yang menzalimi, ya kan? Diberikan kesehatan, panjang umur. Udah ngapain? Yuk ambil. Ambil dulu. Dulu kamera saya Kong, dulu Kong. Dulu. Kong Billy. Bang Billy, ayo dong bang, telat lo. Bandel lah. Saya gitu dalam kalau di luar adik saya buat sholat. Udah sholat kasih orang semuanya. Kalau sholat bapak saya masih aja sama elit. Mau gue bukan, tuh kakak gue kayak mak gue. Oh, kayak matiin. Sebelum syuting catatan si Olga dan tim akan melakukan sholat Jumat terlebih dahulu. Semua dosa semasa di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat menjadi hari Jumat yang hari yang luar biasa. Karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, dikenal sebagai penghulu dari segala hari. Dalam bulan Ramadan, hari Jumat menjadi lebih baik dan lebih jauh, lebih banyak pahala dan kualitasnya. Karena di bulan Ramadan semua amalan
sunnah akan diganjar menjadi amalan wajib, amalan wajib akan diganjar sekian kali lipat dibandingkan amalan wajib di bulan lain. Maka hari Jumat di bulan Ramadan benar-benar menjadi hari yang sangat istimewa dan perlu kita sikapi dengan lebih baik dan dengan ketulusan yang jauh lebih tebal. Karena hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam mestinya menjadi tempat bagi kita untuk melipat gandakan amal, ketulusan, dan permohonan akan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan ini hamba banyak pahalanya. Amin ya Allah. Nah, sekarang ini sudah ada bingkisan, kan? Nggak ada salahnya kalau di bulan suci Ramadan kita banyak amal, ya. Jadi program kita mau keliling-keliling nih, ya mudah-mudahan bisa nanti ketemu sama saudara Olga, teman Olga. Dan kalau nanti dia misalkan dia nanti pas mau buka puasa nggak bisa makan atau buka puasa Olga kasih bingkisan dia bisa makan. Amin. Yuk, acaranya. Tak terasa lapar ataupun dahaga, amarah teredam, hati riang berbunga. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya sudah bersama Ustadz. Ya, saya pengen tanya sama Ustadz, apa sih Ustadz kalau di bulan suci Ramadan maknanya kalau kita berbagi ya, memberikan bingkisan gitu loh. Iya, salah satu keistimewaan Islam itu kan dia nggak ada pemisahan antara ibadah ritual dan sosial. Maksudnya? Jadi sholat penting, ngasih orang juga penting. Nah, berkenaan dengan ngasih orang ini, Islam ada yang wajib, zakat, ada yang sunnah, sedekah namanya. Nah, jadi sedekah itu salah satu ibadah yang nggak kalah utama sebenarnya dibandingkan sholat, walaupun sholat yang paling utama. Nah, tapi karena sedekah itu menunjukkan kepedulian kita kepada orang, nah maka sedekah sangat baik dan sangat dianjurkan di dalam Islam, sampai ada sedekah yang wajib itu. Sedekah wajib kayak apa Pak Ustadz? Zakat itu sedekah wajib. Makanya kalau di dalam Maksudnya zakatnya itu setiap bulan Ramadan atau misalkan setiap Jumat kita harus memberikan rezeki kepada orang lain? khusus kalau zakat di Islam itu kan ada zakat harta, ada zakat pertanian, ada zakat barang temuan dan segala macam kan gitu ya. Khusus untuk zakat harta itu kriterianya ada dua, dia harus ngendap 1 tahun. Nah, dan yang kedua ada batas minimalnya. Sekian gram emas, ada 83, 85, ada batasnya seperti itu. Beda-beda mazhab. Kita tinggal ambil yang mana. Kalau pelit ya ngambilnya yang paling tinggi kan gitu. Kalau baik ya kurang dari itu. Kalau itu udah dipenuhi, maka setiap harta yang udah ngendap 1 tahun, kapan jatuh temponya itu wajib dikeluarin zakatnya. Aslinya gitu. Cuma 8 tahun. 1 tahun. Setiap 1 tahun. Jatuh tempo dia keluarin zakatnya. Cuma gini akhirnya, karena bulan Ramadan itu kan ibadah wajib diganjar sekian kali lipat, makanya banyak orang yang ngincer gimana nih biar zakat bisa pas jatuh temponya pas bulan Ramadan. Jadi misalnya Olga punya deposito sekian, itu nilainya lebih, kalau dikonversi lebih dari 83 gram emas misalnya. Kalau nilainya lebih dan dia ngendap 1 tahun, pas jatuh temponya kebetulan bulan Ramadan dikeluarkan, itu pahalanya jadi berlipat dia. Itu sedekah yang wajib. Kalau yang jadi yang wajib itu setahun sekali gitu? Iya, yang zakat itu, yang disebut zakat. Zakat itu? Iya. Nah, kalau yang sunnah ya sedekah itu. Sedekah ya macam-macam lah sedekah. Sedekah maaf. Senyum aja kan sedekah. Iya, makanya Olga kan senang senyum tuh. Amin ya Allah. Iya, Tapi kalau ada orang nyengir. betul, wah mau orang PA. Iya, benar-benar. Kalau saya nggak senyum cuma satu, patah hati. Yang itu jangan diingat-ingat. Gimana kamu diingat-ingat? Dia datang mulu ke tempat aneh. Gitu.
Oh kalau gitu biarin dong, diusahain. Ngomong sedekah lagi ya? Iya boleh. Udah jangan ngomong Ntar cinta itu deh. nangis, ntar Iya. itu nangis. Aneh mas sensitif, suka nangisan, udah anak perawan. Itu sedekah baik karena dia sunnah, tapi ketika dilakuin di bulan Ramadan ibadahnya pahalanya jadi pahala Bertambah ya, wajib makanya juga. di mana-mana tempat apalagi di tanah haram sana itu orang seneng banget ngeluarin sedekah di bulan Ramadan. Oh, amin ya Allah. Wah, udah paham nih pemirsa catatan Olga ya. Jadi jangan lupa untuk terus bersedekah apalagi di bulan suci Ramadan. Cakep dia pahalanya. Ini kita jalan-jalan yuk, Pak Ustaz. Mau bagi-bagi bingkisan udah banyak di belakang. Oh iya tuh. Yo, Sip. Bagiannya tahu jangan lupa. Ah, masih mental aja ente. Ayo jalan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, agar tak tercurah terucapkan oleh mulut dan lidah, agar semua menjadi berkah, agar ketika kita mendapat musibah semua menjadi sabar. Saya mau ngasih bingkisan buat kamu. Kado Valentine ya? Hah? Valentine. Kado Valentine kalau gitu candlelight dinner aja nanti. Malam ya, bener ya? Ntar malam ya. Jam berapa? Kamu telepon aku ya. Jadi yang malam ya? Jam 12. Makan menyan sekalian. Allah. Udah, menit banget tuh. RGR lagi gue godain gitu. Mentang-mentang gue gadis. Mbak mau kemana Mbak? Hah? Enggak, Mbak mau kemana? Mbak mata lo. Oh. Kalau ngomong lo jangan panggil Mbak ya. Enggak apa? Panggil Umi. Saat ini, Olga akan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yang Olga temui. Pak. Iya Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Capek nggak Pak ngedorong-dorong gerobak begitu? Capek. Nih, ada bingkisan dari saya Pak. Nih. Makasih Pak, sama-sama. Ini satu lagi nih. Ini. Mas, buat masak. Ya. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga ya Pak. Ya. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah. Kalau buat hati orang seneng, pahala nggak Ustaz? Itu tadi Olga kasih dia. Iya, senyum, tawa, pasti bahagia sih. Iya. Jadi salah satu keutamaan Islam itu ibadah itu ditagih. Ibadah ritual tuh, sholat, puasa ditagih. Mana buktinya? Buktinya apa? Peduli ke orang. Jadi kalau puasa rajin, sholat rajin, nggak peduli ke orang, dan kalau bisa. Oh, sama aja bohong gitu? Itu berbahaya akhirnya. Jadi dianggap ibadah itu cuma sholat sama puasa. Oh gitu. Tapi kalau misalkan nih di kebalikannya, kita sering beramal, sedekah, ibadahnya kurang misalkan, itu sama aja, nggak boleh juga. Pincang jadinya. Oh gitu. Jadi makanya di Islam kan nggak dipisahin antara ibadah mahdoh sama gue rumahdoh ya istilahnya. Ibadah yang Allah kasih tahu nih ibadah untuk nyembah aku gitu, dengan ibadah yang muamalah, ibadah buat baik sama orang, itu nggak dipisahin dalam Islam. Makanya kalau itu dipisahin dianggap, wah udah gue udah rajin sholat gitu, nggak usah sedekah, ya nggak bisa dong. Bagaimana juga, gue kan udah baik sama orang, gue nggak usah menyembah Allah dong, nggak bisa juga. Jadi keduanya mesti seimbang. Itu yang baik. Gitu.